Halo semuanya. Halo juga, semoga kalian lagi di kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, terima kasih sebelumnya buat para pendengar yang mau mendengarkan podcast kami hari ini. Kali ini Faza, Miftah, Dan Okta bakal membawakan topik yaitu pengaruh iklim terhadap produktivitas air. Karena akhir-akhir ini tuh cuaca lagi nggak nentu gitu gak sih? Kadang panas banget, kadang juga hujan besar. bener banget tuh. Kadang kalau lagi males bawa jas hujan ternyata turun hujan. Pas lagi bawa jas hujan malah panas banget. Kayak aneh banget. Iya, bener sering banget gak sih kayak gitu? Oh ya, BTW kemarin tuh aku habis ngelewatin lingkungan Kali Cisadane ya. Terus banyak banget orang-orang yang ngumpul di pinggir sungainya gitu. Kirain ada orang yang bagi-bagi uang. Ternyata pas lewat tuh ada sampah-sampah yang literally tuh ngambang di tengah dan di pinggir sungainya. Pasti ada aroma-aroma sedap makjus gitu kan sih. Bener banget sih. Kemarin tuh aku juga habis ini sih ngelewatin Kali Cadas karena kebetulan emang searah banget sama jalan pulang aku. Nah pas lagi di jalan tuh ngelihat gitu ada orang yang nyuci baju gitu di pinggir kalinya. Ya emang banyak gitu tau gak sih? Nah, karena kita penasaran gitu ya sama iklim dan air di kawasan Tangerang, kita akhirnya ngangkat topik podcast kami ini, pengaruh iklim terhadap produktivitas airnya. Apalagi kata Miftah tadi kan ya, katanya ada kegiatan di rumah tangga di lingkungan Sungai Cadas itu, dan banyak juga aktivitas yang memang melibatkan Kali Cadas itu kan. Benar-benar. Terus juga pabrik pengolahan air bakal pakai air di Sungai Cisadane itu kan. Ya, kami juga mau tahu nih apakah musim atau mungkin kuantitas air berpengaruh ke warga yang ada di sekitar dua sungai tersebut atau tidak. Nah, oke. Sekarang kita bakal tanya-tanya nih mengenai tema kita, yaitu bagaimana sih dampak kekeringan pada bidang pertanian di daerah Tangerang, khususnya di daerah sekitar Kali Cadas, yang dimana kali tersebut tuh menjadi sumber pengairan pertanian. Nah, karena kita tuh udah nanya-nanya lah ke warga yang emang profesinya sebagai petani, katanya tuh mereka bakal ngalamin gagal panen. Kayak misalnya sayur pakcoy deh yang emang banyak diperjualbelikan di pasaran, itu tuh daunnya bakal kemerahan, daunnya layu, dan juga bisa berserang hama kapan aja. Nah, karena itu tuh petani tuh harus nyiramin 3 kali lebih banyak daripada pas musim penghujan. Nah, kita tuh udah lihat lah ya bahwasannya pertanian di sana tuh atau sayur-sayurnya bakal didistribusikan kembali, mungkin ke pasar, ke pedagang-pedagang sayur yang kecil, atau mungkin juga ke pabrik. Berarti besar gitu ya? Iya, benar. Terus kalau misalnya kemarau panjang nih, kan bakal terjadi kurangnya pemasukan sayur, yang mana mengakibatkan mempengaruhinya juga harga jual beli di pasaran. Oke, terus nih aku penasaran, apa sih dampak ekonomi yang warga sekitar alami apabila terjadinya kekeringan atau tingginya curah hujan? Yang seperti kata Faza tadi kan ya, apabila terjadi kemarau, mereka masih bisa menggunakan mesin sebagai alat pengairan pertanian. Namun, apabila terjadi musim hujan dengan curah yang tinggi itu, maka pertanian akan terendam oleh hujan. Sudah dapat dipastikan mereka akan gagal panen, juga akan banyak sayuran yang busuk karena terlalu menyerap banyak air lah ya. Oh iya benar. Dan beberapa artikel yang biasanya para petani itu membuat parit agar air hujan dapat mengalir. Jadi sayur-sayuran tersebut tidak terendam air hujan. Nah terus tuh kalau misalnya udah nggak musim hujan nih atau semisal musim kemarau, paritnya ini masih berguna apa enggak? Paritnya masih berguna banget gitu kan buat para petani. Karena biasanya itu para petani akan menanam seperti bawang bawangan di parit situ. Oh seperti itu. Untuk masalah ekonomi sendiri yang sudah dipastikan akan mengalami penurunan jika yang dibahas profesi mereka adalah sebagai petani. Namun biasanya juga para petani sendiri sudah menentukan apa yang akan mereka tanam di musim itu. Jadi mereka sudah menyesuaikan musim lah ya. Iya benar. Mungkin juga dari yang saya lihat di daerah sana, profesi yang berkaitan dengan tema kita hanya para petani saja. Oh, ada juga pencari ikan. Tapi kalau dilihat-lihat di sana jarang ada orang yang memancing ikan, kecuali saat sungai surut atau kali yang sedang surut lah ya. Oke, jadi seperti itu ya dampak ekonominya. Lalu bagaimana sih kuantitas air bersih yang bisa didapatkan di daerah sana? Ya, kalau seperti yang kita tahu ya, kalau kualitas air bersih itu sangat
ya guys. Warga sekitar tuh katanya mereka nggak kekurangan air bersih karena mereka tuh nggunain air pump. Tapi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya guys, bagi mereka yang faktor ekonominya terhambat atau faktor lainnya, mau nggak mau mereka tuh bakal menggunakan air sungai. Di luar dari efek musim, yang jadi pertanyaannya itu kenapa sih masih banyak dari mereka yang menggunakan air sungai untuk kegiatan MCK yang menyebabkan air sungai menjadi tercemar? Terus ya kalau aku lihat-lihat nih, air cadas itu kan warnanya coklat. Itu kenapa sih, kotor atau bagaimana? Nah, karena dasarnya dari sungai itu adalah tanah liat. Tapi bukan berarti sungai itu nggak tercemar loh ya. Itu mah udah literally jelas bahwa sungai itu tercemar, mah udah sampai lama itu dan udah bertahun-tahun sampai sekarang pun. Buktinya juga masih banyak warga sekitar yang membuang sampah rumah tangga, terus mencuci baju di sungai dan aktivitas lainnya lah ya. Jadi masih banyak gitu ya? Iya masih Iya, banyak. masih banyak. Tapi nih ngomong-ngomong soal musim ya, itu tuh pasti ada aja tuh kaitannya sama global warming. Iya benar. Iya. Nah ini tuh entah kenapa identik banget kalau global warming itu sama yang namanya es di kutub. Nah ada nggak sih kaitannya atau dampak yang terjadi di Tangerang karena global warming Yang tersebut pasti ya? adalah ya. Iya. Karena akhir-akhir ini tuh cuaca lagi nggak nentu gitu ya. Kayak misalnya awal musim hujan yang terlambat, panas yang benar-benar rasanya pengen masuk luka harian deh. Terus juga tingginya curah hujan yang nyebabin banjir. Nah pas baca-baca tuh ya, aku tuh nemuin salah satu artikel yang isinya tentang dampak mencairnya es kutub yang emang cukup banyak jadi perbincangan di masyarakat. Ditulis oleh Vito Bosnia di CNBC Indonesia pada tahun 2021. Katanya fenomena mencairnya es di kawasan Arktik, Kutub Utara, itu dinilai akan menimbulkan bencana bagi dunia. Karena Kutub Utara itu merupakan wilayah yang paling krusial untuk memberikan dampak bagi perubahan iklim global. Nah, tahu gak sih dampak dari penambahan volume air itu apa aja? Salah satunya yaitu masyarakat yang tinggal di pesisir laut terpaksa harus pindah ke wilayah yang lebih aman karena kenaikan permukaan laut akibat pencairan es dan perubahan iklim yang berkelanjutan akan memperburuk erosi pantai. Daerah banjir yang sebelumnya nggak pernah ngalamin banjir dan bahkan dapat meningkatkan banjir di daratan. Ini terjadi karena air laut yang asin mengubah ketinggian air tanah dan menggenangi sumber air tawar. Kalau ditanya nih, emang ngaruh ya pencairan es kutub ke Tangerang? Jawabannya ngaruh ya guys. Karena seperti yang aku bahas sebelumnya, akibat dari pengubahan ketinggian air tanah ini bakal ngegenangi sumber air tawar. Kita juga tetap harus waspada sama kenaikan volume air laut itu karena di Tangerang juga ada beberapa pantai yang menghubungi laut dengan daratan kan. Wah, serem juga ya berarti ya. Gak bisa kebayang ya. Nah, kalau udah terjadi banjir, baik rumah tangga, pabrik, dan lainnya juga bakal kena akibatnya nih. Misalnya aja bangunannya bakal rubuh lah ya. Iya. Terus juga warga bakal mengalami kerugian dari kehilangan hartanya, korban jiwa, dan lain sebagainya. Emang apa sih yang mengakibatkan terjadinya banjir? Ya guys, selain membuang sampah sembarangan, banyak juga faktor lainnya. Misalnya kurangnya kawasan drainase, terus yaitu pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau permukaan dari suatu tempat atau istilah got atau comberan. Terus juga penambangan pohon yang sembarangan membuat lahan baru yang sifatnya berlebihan gitu. Nah terus tuh ini ya kadang tuh ada yang suka bilang tinggal reboisasi, padahal reboisasi itu nggak semudah itu ya buat menumbuhkan pohon yang bisa menyerap ya karena itu kan lama ya, akan bertahun-tahun. Prosesnya juga lama. Nah, yang menyebabkan kurangnya lahan untuk penyerapan air, tingginya intensitas curah hujan dan lainnya lah ya. Oke, berarti di sini kita tahu ya kalau mereka itu nggak kekurangan air bersih, hanya saja mereka itu masih kurang kesadaran dalam mengelola air. Ya. Terus dari kalian ada pesan? Gimana ya? Dibilang pesan juga enggak. Tapi kalau misalnya dari kita lihat tuh pas hasil observasi kemarin tuh dilihat kalau misalnya kesadaran diri aja nggak ada, apalagi kesadaran warga. Jadi mulai dari diri itu penting gitulah ya. Ya, apalagi dari hal-hal kecil Ya sendiri. benar, hal kecil itu berpengaruh banget ya. Berpengaruh. Kayak seperti misalnya membuang sampah
nelayan ataupun apa gitu kan ya. Tapi padahal itu nggak bakalan, mungkin kan sedikit yang ngambil kan, paling 1% lah ya. Intinya 1% tuh ya. intinya tuh yang paling penting itu kesadaran diri sendiri gitu ya. Kadang yang lewat aja biarin aja gitu ya sampah. Ya nanti paling ada yang ngambil kan. Terus gitu. kalau nggak merasa itu bukan sampah gua gitu Iya, ya. sampah saya, ngapain saya ambil? Ya kan kalau misalnya dari yang kecil-kecil tuh ditambah-tambah terus kan nanti bakal numpuk ya. Yang bakal siapa tahu nanti sampahnya itu nyumbat yang bakal mempengaruhi ke lingkungan sekitar juga. Jadi kawasannya tuh dari yang kecil-kecil jadi menumpuk jadi bukit. Ya, terus tuh kadang ada yang kayak, oh dia buang sampah sembarang, aku ikutan lah. Iya kan suka begitu kan? Dia edgy. Iya benar. Oke, jadi segitu aja mungkin ya podcast dari kami. Semoga kalian dengan mendengarkan podcast kami ini bisa menambah ilmu dan wawasan. Semoga bermanfaat ya. Iya, juga menambah kesadaran diri ya guys, gimana sih pentingnya kualitas dan kuantitas air bagi kehidupan kita. Gak usah ngomongin orang dulu deh, udah kita pikirin diri sendiri dulu. Iya benar banget. Oke, sekian podcast kita Kali ini ya. Oke, sampai jumpa lagi.